Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, merasakan nikmat dan iman dan Islam, serta menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang menggapai berkah pagi sebelum memulai aktivitas. Baik, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan setelah kita selesai menunaikan sholat subuh, apa yang terlintas di benak kita? Tidur. Ya. Bagi sebagian orang mungkin kasur terlihat lebih menarik daripada apapun di dunia ini, karena godaan untuk kembali menarik selimut, memejamkan mata, dan melanjutkan mimpi sering kali begitu kuat. Jujur saja, siapa di sini yang punya kebiasaan tidur lagi setelah sholat subuh? Saya. Banyak ya. Karena saya di sini juga nggak jarang sih kalau nggak tidur setelah sholat subuh. Ya. Nah, hari ini mari kita renungkan bersama. Sebenarnya ada apa sih di balik waktu setelah sholat subuh ini? Mengapa para ulama kita, orang-orang saleh terdahulu, justru sangat tidak menganjurkan tidur di waktu itu? Apa saja sih kekurangan dan kerugian yang mungkin tidak kita sadari dari kebiasaan tidur lagi setelah subuh? Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu setelah sholat subuh adalah waktu yang sangat istimewa dalam Islam. Nabi kita, Nabi tercinta, Rasulullah SAW pernah memanjatkan doa khusus untuk umatnya terkait waktu sholat subuh ini. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Doa ini menunjukkan betapa besar potensi keberkahan yang Allah sediakan di pagi hari, khususnya setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Keberkahan ini meliputi rezeki, ilmu, kesehatan, dan segala kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahkan menyebut waktu ini sebagai waktu memanen ghanimah. Ada yang tahu apa itu ghanimah? Ya, ghanimah itu kebaikan yang banyak. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memanen kebaikan itu jika kita justru terlelap dalam tidur? Tidur di waktu subuh ini bisa jadi penghalang terbesar bagi kita untuk mendapatkan curahan keberkahan yang didoakan langsung oleh Nabi kita. Kebiasaan ini juga bukanlah akhlak para salafus soleh, generasi terbaik umat ini, yang justru memanfaatkan waktu pagi untuk beribadah, berzikir, atau memulai aktivitas dunia mereka. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, selain kehilangan keberkahan, tidur setelah subuh juga membawa dampak negatif, baik secara fisik maupun mental. Seringkali bangun tidur setelah subuh justru membuat badan terasa lemas, kepala pusing, dan bukannya segar malah merasa lebih berat untuk memulai aktivitas kita. Mengapa demikian?
Jadi secara kesehatan, tidur di waktu pagi dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis pada tubuh kita. Sirkadian ini artinya bahasanya itu berasal dari bahasa ilmiah, yaitu kalau dari bahasa Latin circa berarti sekitar atau kira-kira, dan dies berarti hari. Jadi secara etimologis, sirkadian secara harfiah berarti sekitar 1 hari. Jadi hal ini bisa berujung pada pola tidur yang tidak teratur. Ya, biasanya ini pola tidurnya yang nggak teratur mahasiswa, ya kan? Karena kita ngapain? Ngerjakan tugas, ya. Ya. Kesulitan tidur di malam hari dan pada akhirnya menurunkan kualitas tidur kita secara keseluruhan. Ketika pola tidur terganggu, konsentrasi kita menurun, mood menjadi tidak stabil, dan kita jadi mulai mudah merasa lelah dan malas sepanjang hari. Dalam pandangan Islam pun, tidur setelah subuh disebutkan dapat menghambat datangnya rezeki. Bukan berarti rezeki hanya datang saat kita bekerja, tetapi karena waktu pagi adalah saat Allah membagikan jatah rezeki hariannya dengan terjaga dan memulai hari dengan positif, kita membuka pintu-pintu rezeki tersebut, baik rezeki materi maupun non-materinya. Lantas, apa sih yang sebaiknya kita lakukan setelah subuh ini? Waktu emas ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan setelah sholat subuh. Yang pertama itu kita bisa beribadah dan berzikir, melanjutkan ibadah dengan berzikir, membaca Al-Quran, atau mendirikan sholat sunnah isyraq setelah matahari terbit. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit, tepatnya saat matahari naik setinggi 1 tombak atau sekitar 15-20 menit setelah terbit. Itu yang namanya sholat apa? Ya, betul. Hingga menjelang waktu zuhur ya. Nah, teman-teman, ini adalah investasi pahala yang luar biasa di awal hari untuk memulai kegiatan. Yang kedua, kita bisa merenung dan muhasabah diri. Dengan menggunakan waktu yang tenang ketika subuh, kita gunakan untuk merenungkan diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan merencanakan kebaikan untuk hari ini. Yang ketiga, kita bisa mempelajari ilmu agama, membaca buku agama, mendengarkan ceramah, atau murojaah hafalan Al-Quran. Teman-teman di sini, setelah sholat subuh biasanya baca surah apa ini? Masya Allah, Al-Kahfi ya. Ya, kalau saya sarankan Al-Waqiah ya, karena itu menarik rezeki. Yang terakhir, kita bisa melakukan aktivitas pagi seperti olahraga ringan, menyiapkan sarapan sehat, atau memulai pekerjaan lebih awal. Memulai hari lebih pagi dengan produktif akan memberikan energi positif untuk sisa hari kita. Dengan tidak tidur setelah sholat subuh, insya Allah kita akan merasakan manfaat yang luar biasa. Tubuh bisa menjadi lebih segar, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan yang terpenting, kita berpeluang besar meraih keberkahan dan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengubah kebiasaan memang tidak mudah, apalagi kebiasaan tidur setelah sholat subuh yang mungkin sudah bertahun-tahun kita lakukan. Betul apa betul? Betul. Tapi mari kita niatkan demi meraih keberkahan pagi dan menjemput rezeki dari Allah, kita berusaha meninggalkan kebiasaan tersebut. Jadikan waktu setelah sholat subuh sebagai prime time kita untuk terkoneksi dengan Allah
dan memulai hari dengan penuh semangat dan keberkahan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk memanfaatkan setiap waktu kita, khususnya waktu pagi untuk ketaatan dan kebaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian dari saya untuk ceramah hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.